Kan nggak ikhlas dong. Kalau kita udah pernah menolong orang, nggak usah dihitung-hitung apa perbuatan kita yang baik. Itu yang nyatet itu Tuhan, bukan manusia. Misal kita nolong orang susah, orangnya belaga nggak kenal, habis ditolong, diemin aja. Karena apa? Perbuatan amal ibadahmu yang catat adalah Tuhan. Kok gue jadi khotbah ya? Tapi ini beneran loh. Sekarang kalau dianya sakit hatinya kenapa? Karena dia pernah berbuat baik. Kalau lo pernah berbuat baik kan itu antara dirimu dengan Tuhan. Kan gitu. Itu kan amal ibadah. Kalau di dalam agama Islam, bener nggak? Makasih Yuli. Kasih gift dong kalau gue cantik. Karena pernah nolong di Serang. Orang dianya ketika di Serang itu, dianya di luar negeri kok. Kan dia ke Korea kan. NM menghadapi sendiri kok. Biarin aja dia mau ketemu, yang penting 1-0. Iya, kalau kita udah berbuat baik, prinsipnya adalah tangan kanan memberi tangan kiri tidak perlu tahu. Itu prinsipnya. Jadi kita nggak boleh berhitung-hitung. Ntar habis ibadah amal ibadah kita. Nggak ada hitungannya kalau dihitung-hitung. Riak dong. Bener gak sih? Bunda walaupun bunda Kristen Protestan, tapi bunda paham loh mengenai ajaran agama Islam. Kenapa? Depan rumah gue di Jakarta ada masjid gede. Gue suka denger khotbahnya. Bahkan apa sih namanya, marbotnya, ustadznya semuanya tuh suka pada mampir ke rumah kalau habis sholat Jumat. Ngopi di rumah, ngobrol di rumah. Gitu. Enggak, Kaila, kalau mukanya nggak ada, akunnya terkunci nggak gue jawab. Di sini mesti jelas-jelas. Ya. Mesti jelas-jelas. Kalau memang pendukung nih kita, tunjukkan wajahmu. Jangan disembunyi-sembunyikan, gentleman. Saya aja berani kok. Apa takutnya untuk menyatakan mendukung? Tunjukin aja muka biar tahu. Dan itu akan jadi hitungan juga buat apa sih namanya hakim, bahwa pendukung ini kita Mirzani rakyat Indonesia banyak loh. Artinya dia tidak berani membuat keputusan hukum yang salah. Kalau emang dianya istilahnya nggak bener kan nggak ada rakyat Indonesia yang ngedukung. Netizen Indonesia nggak ada yang dukung dia. Makanya kalian harus berani tunjukkan wajah kalian, gak usah takut. Yang namanya kalau ada yang menghujat kalian di medsos itu berarti udah melakukan tindak pidana kekerasan verbal. Laporin langsung. Itu. Malam Lis. Malam primadona. Hehehe. Dari Malaysia. Itu nasi lemaknya kenapa enak banget ya? Nggak ada mau patungan apa sih dianya pada nggak bisa lah, udah pasal 27 itu aduh, sama seperti yang ada di Malang sana, itu nggak pasal karet itu. Thank you Oliva. Enak nasi lemak Malaysia. Sumpah. Apalagi di Kuala Lumpur tuh ada tuh pusat kuliner yang enak banget tuh. Udah kalau ke situ tuh malam ke situ tuh nongkrong makan. Udahannya cek kolesterol tinggi. Dari Kalteng salam kenal kembali. Kalteng, kalian rakyatnya harus protes dong, hutannya jangan dirusak-rusak tuh. Ya, aku sedih loh ngeliat Kalimantan hutannya pada rusak.
Gibran, salam dari Cikeas, Bunda. Oh, salam kembali. Kamu tetanggaan sama SBY ya? Udah ada fotonya. Iya, Kaila, gitu Kaila. Nggak usah takut deh. Pokoknya kalau ada yang melakukan apa sih namanya hujatan kepada dirimu, menyerang kehormatanmu, itu udah kekerasan verbal. Itu tentang rekaman RG dan Mail kok adem-adem baik. Ya mungkin sekarang lagi fokus persidangan kali. Kan ada skala prioritasnya. Kita juga mesti maklumin lah. 1-0 gimana maksudnya Bung? Kan udah nggak ada pasal pemerasan dan TPPU. Artinya udah 1-0. Bener nggak? Udah nggak ada. Tinggal 1 doang. Zaidan tadi kemana dulu? Kaila. Iya, tinggal pasal pencemaran nama doang. Dan itu kan udah disomasi sama Fahmi harus meminta maaf kalau udah karena udah ngata-ngatain pemeras tau-taunya di dalam gugatan nggak ada. Gitu, di dalam gugatan itu hanya memaparkan mengenai pencemaran nama baik. Nama baik, makanya disomasi. Diberikan waktu 7 kali 24 jam. Nah, kemarin kan tanggal 24. Kita hitung ya. 24 itu sejak disomasi itu udah dihitung tanggal 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. Artinya di tanggal 1 Fahmi akan melaporkan gitu. Berikut si ikan buntel hadiah bulan Juli tak. Hai dari Biak Papua. Aduh Papua, aku sedih loh kemarin waktu Raja Ampat aku lihat apa sih namanya rusak kayak begitu, beneran rusak kayak gitu ya. Papua dijaga ya tanahnya ya. Papua itu adalah kalau Bung Karno bilang adalah mutiara hitam yang sangat berharga, jamrut katulistiwa. Komen 20 tahun, iya memang ya kalau orang apa kekurangan otaknya tuh kurang 1 ons mungkin gitu ya. Jadi dia komentarnya 20 tahun dia tidak paham hukum, ya kan. Sedangkan yang kemarin aja kasus ratusan miliar APD ya pada saat lagi COVID, vonisnya kalian tahu kan berapa? 3 tahun. Gitu. Yang namanya tuntutan tidak sama dengan vonis. Kalau ada yang bilang 20 tahun sampean sebagai hakim, tanya gitu, posisinya sebagai apa? Kalau cuma jadi buzzer udah jangan sok tahu. Kalau kebanyakan ngomong kelihatan bodoh. Baru beli. Iya baru beli di pasar Presenen. Dulu Bunda belinya Kuhap di pasar Presenen. Duitnya nggak cukup buat ke toko buku Gunung Agung. Salam sehat. Oh ya, thank you. Tenggo dari Surabaya. Nggak, kadang-kadang buzzer juga mesti ditanggapi supaya mereka tahu bahwa mereka tuh bodoh. Gitu. Iya, kalau ada yang ngomong 20 tahun, 20 tahun ya lu apa sebagai hakim? Hebat loh. Hakim emang boleh jawab-jawab di medsos? Kan nggak boleh. Mana boleh hakim berdebat di medsos? Nggak boleh.
Halo Dwi, oh dari Tarakan, Kalimantan Utara. Thank you Ani Kamsak. Iya pada ngumpul pusing mereka karena kan perjuangan untuk bisa memenjarakan dan berharap 20 tahun itu kan sebenarnya adalah satu hal yang sangat luar biasa, tidak paham mengenai hukum. Kalau mengatakan bahwa 20 tahun vonisnya, sedangkan mengatakan Nikita Mirzani seorang pemeras sebelum vonis aja itu udah tindak pidana pencemaran nama baik. Nah sekarang tambahan lagi pasalnya udah nggak ada. Nggak boleh. Siapapun yang belum disidang tidak boleh langsung dicap, di stempel top gitu, nggak boleh. Kalimatnya adalah diduga gitu loh. Lah ya itu, Bunda juga bingung. Halo Eka Dharma, makasih. Orang Bali di Bali juga. Amin, Putri Bungsu Laduni. Salam juga, Jakartanya Jakarta mana? Oh asli Denpasar. Ya 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 ya. Terima kasih ya supportnya buat Nikita Mirzani. Sorry ya Bunda minum kopi. Di Kemang. Good. Daerah orang kaya. Kemang tuh daerah mahal. Daerah orang kaya. Yang terpenting adalah besok minta hakim untuk supaya para JPU janganlah pakai masker. Karena dalam ruangan persidangan itu kan mesti jelas wajahnya, identitasnya, apa yang disembunyikan di balik masker. Seandainya pun ada jerawat nggak masalah, karena yang dibutuhkan dalam ruangan persidangan adalah pengetahuan mengenai hukum. Apakah tuntutannya itu sesuai atau tidak, atau dakwaannya itu apa gitu kan, gitu loh. Jadi aku juga bingung, nggak ada pandemi pakai masker. Enggak, Bunda nggak datang tapi anggotanya Bunda ada standby di sana terus menerus dan Bunda selalu koordinasi ke Jakarta. Tenang aja, gue di mana aja juga itu aman. Sombong ya. Betul, sebenarnya Kaila atensi pertama Bunda itu adalah ketika mencuat masalah Laura, ya ada keprihatinan di hati Bunda, kok ini anak kok bisa begini ya sama ibunya gitu loh. Itu yang jadi question mark buat Bunda. Siapa sih yang mempengaruhi ini anak gitu. Itu makanya Bunda ikutin terus ya, tiba-tiba ada kasus ini ya udah beruntun jadinya. Begitu. Karena masalah Laura itu semua orang membicarakan kan gitu. Jadi otomatis jadi perhatian Bunda juga karena Bunda juga kaget ya karena Bunda kan punya anak banyak ya, ada 4 anak gue nggak ada yang kayak gitu loh. Nggak, ya syukur-syukur nggak ada yang sama orang tua menyakiti seperti itu. Pasti ada yang mempengaruhi sehingga dia jadi kayak begitu. Kalau keyakinan Bunda kayak gitu ya, karena seorang anak tumbuh kembang itu 75% dia adalah di pergaulannya, 25% di dalam rumahnya. Nah, itu yang mesti dicek. 75%-nya itu siapa yang membuat dia bisa seperti itu. Itu.